Oke, selamat malam teman-teman. Sudah lama saya tidak mengupload video. Jadi di saat ini saya akan mengupload video ya seputar kegiatan sehari-hari, hobi, yaitu saat ini berada di samping rumah saya, bagian dalam rumah. Saya buat kolam kecil ya, untuk menghiburlah setelah pulang kerja atau dari mana saja. Saya coba buat kolam kecil. Nah, di malam hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang apa penyebab ikan yang ada di kolam itu sering naik atau muncul di permukaan di malam hari. Di siang hari juga sering terjadi hal yang demikian, yaitu ikan-ikan yang ada sering naik ke permukaan. Nah, mungkin di video-video YouTube yang lain, tutorial-tutorial yang lain juga sudah ada yang seperti itu. Tapi khusus di malam hari ini saya akan menyampaikan apa yang ada di kolam saya. Sehingga mungkin kalaupun ada teman-teman yang punya kolam kecil, boleh bersama-sama sharing, mungkin ada pengalaman yang lebih baik, supaya kita boleh berbagi bagi yang menonton channel ini, ataupun boleh menyampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, di dalam ini ada tiga kolam yang saya buat. Itu kolam ini berukuran 2 meter kali, panjangnya dari ujung sana sampai ujung sini 2 meter, terus lebarnya itu 1,5 meter atau 1 meter 1,50 cm. Nah, kolam yang ini airnya berwarna kecoklatan, tapi tidak keruh, hanya kecoklatan. Nah, ada ikan yang mengapung atau timbul di atas permukaan air. Nah, di saat ini ikannya takut tidak timbul ke permukaan, tapi sering di malam hari saya lihat timbul di atas permukaan air. Nah, setelah saya amati, ternyata walaupun saya sudah menggunakan aerator atau gelembung oksigen, ternyata setiap malamnya tetap seperti itu. Ada ikan yang mengapung di atas kolam tapi masih hidup ya. Nah, ikan-ikan ini ternyata dia kekurangan oksigen karena cuaca yang tidak stabil, seringkali hujan, panas. Setelah saya amati beberapa kali, saya tidak peduli dengan ada ikan yang mengapung. Ketika di pagi hari ada ikan yang saya temukan sudah mati. Ada yang sudah mati di atas kolam, di atas air kolam maksud saya. Setiap hari seperti itu. Nah, setelah saya cari tahu informasi yang lain, hal yang sama juga mereka temukan. Dan saat ini saya akan menyampaikan, sampai hari ini sudah tidak ada lagi ikan yang mati dan sudah kurang yang naik ke permukaan. Yaitu biasanya hal ini terjadi setelah cuaca yang tidak stabil atau sering hujan, kemudian panas, hujan yang tidak stabil. Nah, yang saya lakukan adalah menguras air kolam kira-kira 10 cm saja. Air kolamnya dikuras ataupun boleh separuh dari air kolam, sambil air yang baru dibiarkan mengalir ke dalam kolam, sehingga sirkulasi pergantian air, ada yang baru masuk dan ada yang keluar. Jadi air yang mungkin sudah oksigennya kurang, dia terbuang dan digantikan dengan air yang baru. Nah,
Nah, itu yang saya lakukan. Setelah itu saya menabur garam. Setelah itu yang saya lakukan adalah menabur garam. Garam di atas atau di dalam air kolam ini dengan maksud mengurangi tingkat stres pada ikan. Karena biasanya setelah hujan nafsu makan ikan itu menurun. Nah, setelah nafsu makan ikan menurun ini, mereka tidak makan lagi. Kemudian dalam beberapa hari mereka setelah tidak makan, ada yang kekurangan oksigen, apalagi bagi mungkin yang tidak menggunakan aerator atau batu aerasi dan juga mesin aerator. Nah, pasti banyak ikan yang mati. Ini kolam untuk khusus kolam beton yang saya buat. Tapi untuk kolam air tanah atau kolam tanah, saya rasa hal yang sama juga. Tetap terjadi hal yang demikian. Nah, untuk mengapa saya menggunakan batu aerator? Karena air yang saya atau kolam yang saya gunakan saat ini, yang saya buat, itu bukan menggunakan air yang mengalir. Sistemnya adalah mencoba-coba mengikuti sistem bioflok atau air yang sudah ada, hanya ditambah dengan oksigen melalui bantuan mesin. Nah, bantuan mesin. Jadi dengan bantuan mesin itu sehingga ada suplai oksigen yang baru. Jadi ini untuk informasi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman untuk karena selama ini di waktu yang lalu ikannya sering naik ke permukaan, kemudian ada yang mati. Tapi di saat ini sudah tidak ada lagi, karena yang saya lakukan adalah membuang sebagian air. Saat ini air yang baru, yang kolam ini kelihatan ada ikan. Kemudian kolam yang satunya tidak kelihatan ikannya, tapi ada itu sedikit ikan nila merah. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada sedikit yang kelihatan. Namun ikan kolamnya ini sudah bersih, tidak kotor, tapi hanya berwarna merah karena saya mencampurkannya dengan probiotik dan juga vitamin-vitamin, sehingga plankton-plankton yang ada dalam kolam ini menjadi makanan. Walaupun kita lupa memberi makan, ikannya tetap sehat. Nah, di sini ada di dalam loyang kecil atau baskom kecil ini ada anakan ikan. Nah, ada anak ikan yang saya pindahkan dari kolam ini karena sudah bertelur, menetas, takut nantinya dimakan karena ikan nila begitu. Jadi saya pindahkan ke loyang ini untuk dijadikan bibit yang nantinya rencananya saya akan buatkan di bagian ini. Nah, ini masih di bagian sini, masih tampak kotor. Nanti saya bersihkan. Rencananya saya akan buat kolam kecil khusus untuk tempat ikan bertelur dan juga pembesaran anak ikan. Oke, itu yang perlu saya jelaskan lagi sekali lagi, bahwa jika teman-teman punya kolam di rumah kemudian melihat kenapa ikannya setiap hari ada 1 atau 2 ekor yang mati di pagi hari, itu coba teman-teman lihat di malam hari pakai lampu begini dan diamati. Jika ikannya naik ke atas permukaan air, maka tanda kolam itu kekurangan oksigen. Yang perlu dilakukan adalah menguras air setengah atau bisa hanya 10 cm dari atas permukaan air yang biasanya. Kemudian kita ganti dengan air yang baru. Boleh bersamaan setelah airnya dibuang kemudian airnya mengalir, atau juga hanya dibuang kemudian kita ganti lagi. Itu. Setelah itu kita menambahkan garam. Yang saya gunakan adalah dalam ukuran, kalau ukuran biasanya ialah dalam 1 meter kubik kolam
kubik air dalam kolam itu biasanya 1 kilogram garam yang harus dicampurkan. Nah, yang saya gunakan karena garam di wilayah saya sulit, hanya garam dapur. Bisa garam apa saja, garam dapur yang penting garam. Jadi saya hanya memperkirakan saja dalam 1x1 itu ada 2 bubuk garam atau 200 mg garam, 200 gram dalam 1 meter per meter kubik air. Jadi kalau ini 2 meter berarti ada 4 bungkus garam yang saya campurkan. Dan sampai saat ini ikannya tidak ada yang mengapung di atas air, tidak ada ikan yang mengapung di atas air. Posisinya mereka di bagian dalam kolam dan sehat-sehat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang, kira diberikan koreksi di kolom komentar bagian bawah video, sehingga boleh membuat video-video yang baru yang bermanfaat. Ataupun ada masukan-masukan dari teman-teman, boleh saya buatkan video. Dan jangan lupa untuk di like, share, subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Video saat ini sampai di sini dulu. Salam Tato Channel.